Tanpa pengetahuan ayahnya, seorang remaja merantau ke Kamboja untuk mencari pekerjaan bergaji tinggi, tapi ia ditipu dan tidak dapat pulang. Di tempat yang mengerikan ini, remaja itu menanggung pemukulan brutal dari para anggota geng setiap hari karena melakukan kerugian di perjudian mereka. Melihat para anggota geng lupa membawa ponsel, remaja itu segera menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Namun ia ketahuan jelas pemukulan brutal lainnya menanti dirinya. Tak lama setelah menerima permohonan bantuan dari ayah remaja itu, pria itu memutuskan untuk membantunya menyelamatkan putra kesayangannya. Menyamar sebagai pencari kerja, pria itu mendekati agen dan menggunakan kamera mini yang disamarkan sebagai kacamata, mengirimkan rekaman itu kembali ke tempatnya secara langsung. Agen tersebut merampas satu-satunya alat komunikasi semua orang dengan dalih membantunya mengajukan kartu SIM lokal. Petugas yang bertanggung jawab kemudian membawa mereka ke kapal pesiar dan terus-menerus mencuci otak mereka dengan janji-janji kekayaan dan kemakmuran yang tak terbatas. Mereka kemudian menyusuri jalan hingga mencapai daerah terpencil dan tandus. Saat kecurigaan mereka sepenuhnya muncul, semuanya sudah terlambat. Seketika sekelompok besar preman bersenjata mengepung mereka. Bahkan kepala mereka ditutupi kain sehingga pria itu kehilangan kontak. Di saat mereka terbangun, mereka dipukuli terlebih dahulu agar melemahkan mental mereka. Namun tepat ketika para preman mengancam akan memaksa mereka menulis program perjudian, seorang mahasiswa mengaku ia belajar desain grafis dan tidak memiliki pengetahuan tentang pemrograman permainan judi. Ia bahkan menuntut agar para preman segera membebaskannya. Hal ini langsung membuat para preman marah. Kemudian mereka menginjak kepala mahasiswa itu dan mulai mempertanyakan kemampuan mereka dalam menulis program perjudian. Dan begitu saja semua orang ingin belajar cara pemrograman itu. Namun tepat ketika pria itu dikurung di sel, mahasiswa itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Yang mengejutkan pria itu, para penjahat tidak hanya tidak mengejarnya, tapi malah menghela napas panjang untuknya. Mahasiswa itu berlari di sepanjang jalan setapak selama 1 jam sebelum perlahan-lahan menemukan sebuah restoran. Seolah-olah melihat secercah harapan, ia dengan putus asa memohon kepada pemiliknya untuk menghubungi kedutaan. Namun tepat ketika pemiliknya menelpon, mahasiswa itu ditangkap kembali oleh para penjahat. Diduga para penjahat itu memiliki mata-mata sejauh puluhan kilometer. Untuk menangkap mereka semua sekaligus, pria itu menyusun rencana. Melalui kacamata penglihatannya, ia menjelaskan kepada rekan satu timnya di tempat asalnya untuk membuat program perjudian. Keesokan paginya, penanggung jawab datang ke sel untuk memeriksa pengembangan dan menemukan bahwa perangkat lunak itu memang perangkat lunak penipuan yang mereka impikan, tapi masih terdapat beberapa kode penting yang kurang. Pria itu kemudian secara khusus meminta 2 orang yang berada di sana bersamanya untuk menjadi asisten, dan begitu saja pria yang melarikan diri malam sebelumnya berhasil diselamatkan. Pria itu melakukan semua ini untuk menyelamatkan nyawa seorang yang tak berdosa, sekaligus memberi mereka perlindungan di dalam sel agar ia bisa menyelinap keluar di malam hari. Tepat ketika ia naik taksi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, ia mendapati tarif untuk beberapa kilometer lelah meroket dan pengemudinya bahkan mengeluarkan parang. Pria itu tidak hanya menghindar membayar ongkos, ia bahkan mendapatkan taksi gratis. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan oleh rekan-rekan satu timnya, pria itu berhasil menangkap orang yang menipu remaja itu agar datang ke Kamboja. Namun pria itu menolak mengungkapkan keberadaan remaja itu, sehingga pria itu memutuskan untuk memberinya pelajaran.